Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari yang kami buat, yaitu tentang identifikasi kromatografi lapis tipis Sudamala atau Artemisia vulgaris L. Di sini yang kelompoknya ada yaitu Amelia Ainul Putri, saya sendiri Linda Utami, dan Igusti Ayu Agungdia Armayanti. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu ada pendahuluan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama tentang bab pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari praktikum ini yaitu kanker di rongga mulut merupakan salah satu dari kasus keganasan yang sering terjadi di seluruh dunia. Keganasan di rongga mulut ini dan ortofaring ditemukan pada 3% dari 1 juta lebih kasus keganasan yang terdeteksi selama 1 tahun di Amerika Serikat. Nah, dari kasus tersebut banyak didapatkan spesies dari genus Artemisia yang tumbuh di Indonesia sebagai spesies Artemisia vulgaris R atau disebut dengan Sudamala, yang dapat ditemukan tumbuh liar di ladang, hutan, serta menyukai tanah yang lembab dan kaya humus. Sudamala ini banyak digunakan di masyarakat secara empiris karena berkhasiat sebagai anti radang, analgesenik, serta anti kanker pada saluran pencernaan dan payudara. Belum ada penelitian tentang Artemisia vulgaris ini sebagai anti kanker di rongga mulut, tapi berdasarkan pendekatan etnofarmakologi dan kemotaksonomi maka dapat dibuktikan bahwa Artemisia ini sebagai anti kanker di rongga mulut. Selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori dari praktikum ini adalah kromatografi lapis tipis atau KLT. Ini adalah salah satu metode pemisahan komponen menggunakan fase diam dan berupa plat dengan lapisan bahan absorben inert. KLT ini merupakan salah satu jenis kromatografi analik. KLT sering digunakan untuk identifikasi awal karena banyak keuntungan menggunakan KLT. Di antaranya adalah sederhana dan murah. Bagaimana kelarutan senyawa dalam pelarut? Hal ini bergantung pada bagaimana besar atraksi antara molekul-molekul senyawa dengan pelarut. Kromatografi lapis tipis ini menggunakan plat tipis yang dilapisi dengan absorben seperti silika gel, aluminium oksida atau alumina maupun selulosa. Untuk menentukan derajat retensi pada kromatografi lempeng biasanya dinyatakan dengan faktor retensi. Untuk nilai RF sangat karakteristik untuk senyawa tertentu pada elemen tertentu. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis terhadap fraksi N-heksana etil asetat dari Sudamala. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan eksplorasi bahan aktif senyawa terpenoid dari Sudamala pada penanggulangan kanker khususnya pada mukosa rongga mulut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada pokok bahasan yang kedua di sini ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil, jadi berdasarkan prosedur yang sudah dilakukan, itu diperoleh ekstrak Sudamala seberat 88,4 gram. Nah, setelah proses maserasi yang bertahap sebanyak 6 kali dengan pelarut N-heksana. Nah, setelah dilakukan proses screening, nah itu screening fitokimia itu terhadap ekstrak Sudamala diperoleh bahwa ekstrak tersebut mengandung beberapa golongan terpenoid, flavonoid, dan alkaloid. Nah, ekstrak yang telah diperoleh itu kemudian difraksinasi dengan kromatografi kolom vakum. Nah, adapun fase yang digunakan yaitu fase diam, yang digunakan adalah silika gel, sedangkan fase geraknya itu yang digunakan campuran N-heksana dengan etil asetat dengan berbagai perbandingan volume. Nah, jadi untuk campuran N-heksana dengan etil asetat dengan berbagai perbandingan volume itu diuji kemampuan anti kankernya secara in vitro pada karsinoma sel lain rongga mulut. Nah,
Hasil uji ini menyatakan bahwa presentase inhibitor in vitro dan analisis probit itu paling tinggi dan berpotensi sebagai anti kanker adalah fraksi N-heksana dengan etil asetat dengan perbandingan 3:7 V per V seperti itu. Untuk pembahasannya, jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa artemisin yang termasuk dalam golongan terpenoid dalam tanaman Sudamala Artemisi vulgaris L. Nah, jadi adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini tuh yaitu yang pertama ada identifikasi ekstrak Sudamala. Nah, tahap ini itu dilakukan dengan metode maserasi serbuk Artemisia vulgaris L dengan menggunakan pelarut N-heksana selama 2 kali 24 jam. Nah, pelarut N-heksana ini digunakan dalam proses maserasi karena diharapkan senyawa terpenoid yang bersifat nonpolar dalam Sudamala itu dapat tertarik oleh pelarut N-heksana yang juga bersifat nonpolar. Nah, ekstrak yang telah diperoleh itu kemudian diidentifikasi kandungan terpenoidnya dengan menggunakan KLT dengan eluen berupa campuran N-heksana dengan etil asetat dengan perbandingan 1:1 yang disertai penampak noda anisaldehide asam sulfat. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu ada fraksinasi menggunakan kromatografi kolom vakum. Nah, untuk tahap ini setelah diperoleh hasil, kemudian dilakukan tahap ini ya dengan menggunakan fase diam yang digunakan adalah silika gel, sedangkan fase gerahnya itu campuran N-heksana dengan etil asetat yang memiliki berbagai perbandingan volume. Nah, berdasarkan hasil fraksinasinya itu diperoleh komposisi campuran N-heksana dan etil asetat yang paling berpotensi itu digunakan sebagai senyawa anti kanker adalah pada perbandingan 3:7 V per V seperti itu. Nah, di tahap selanjutnya itu ada identifikasi fraksi Sudamala yang menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, di tahap ini KLT pada percobaan ini menggunakan fase gerah berupa N-heksana dan etil asetat. Nah, sedangkan fase diamnya itu silika gel yang sudah dibuat bubur dan dibuat menjadi lapis tipis kromatografi seperti itu. Nah, itu saja untuk pokok bahasan yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Agung Dia akan melanjutkan presentasi menuju topik kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari artikel yang kami tuangkan ke dalam laporan adalah dalam menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT, ekstrak Sudamala dapat diketahui mengandung senyawa artemisin yang merupakan golongan terpen dan mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, untuk yang komposisi paling optimalnya ada pada fraksi N-heksana dan juga etil asetat dengan perbandingan 3:7 volume per volume. Untuk saran yang dapat diberikan, yaitu sebaiknya lebih dijelaskan lagi secara lebih rinci bagaimana proses penggunaan kromatografi lapis tipis atau KLT, kromatografi kolom vakum, serta screening fitokimia yang dilakukan sehingga pembaca dapat memahami isi artikel sepenuhnya. Nah, kenapa saran ini diberikan? Karena pada artikel tidak dijelaskan terkait penggunaan KLT, kromatografi kolom vakum, serta screening fitokimia yang dilakukan oleh peneliti, sehingga pembaca itu sempat kebingungan dengan cara penggunaan dari metode-metode ini, bagaimana secara lebih rinci supaya didapatkan hasil seperti yang sudah disajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.